pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada level 4 hingga 5%. Tumbuh jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 yang pada level minus 2,2% hingga minus 1,7%. Proyeksi ini tentu didasari perkiraan pemulihan ekonomi global serta peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta webinar pada acara ini, tantangan perekonomian memang masih sangat kompleks. Namun kami yakin di dalam setiap kondisi pasti terdapat peluang bagi kita semua. Dalam kondisi yang tidak pasti pada era pandemi ini, tentu sangat diperlukan fungsi bank dan institusi keuangan dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik. Banyak masyarakat yang khawatir terdapat dampak finansial yang cukup signifikan, sehingga diperlukan pengaturan kondisi keuangan yang baik dan berinvestasi di lembaga keuangan yang terpercaya, seperti tentunya Bank BRI yang memiliki financial advisor profesional, kompeten, dan pengalaman. Pada fokus bisnis perbankan di negara maju, wealth management sebagai salah satu sustainable income alternatif. Peningkatan bisnis wealth management diproyeksikan tumbuh 11,8 dalam 2 tahun ke depan dan 2 kali lipat pada tahun 2025 sesuai dengan prediksi yang kami peroleh dari The Asia Waking 2019 PwC. Perilaku investasi saat ini banyak masyarakat Indonesia tidak siap menghadapi krisis. Survei OECD 2020 menilai mayoritas masyarakat Indonesia sebesar 46% tidak siap menghadapi krisis ekonomi. Salah satunya adalah indikator dana daruratnya hanya cukup bertahan 1 minggu saja. Bank BRI mencatat pertumbuhan positif dalam bisnis wealth management di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dana kelolaan wealth management BRI meningkat 13% secara year on year pada posisi akhir Desember 2020. Dengan aset under management mencapai angka di atas 132 triliun. Pertumbuhan wealth management BRI signifikan karena nasabah mengatur ulang perencanaan keuangannya kembali agar tetap stabil dan mencegah atau mengurangi resiko finansial di masa sulit seperti sekarang ini. Pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut, sementara pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan meningkat secara bertahap di tahun 2021. Business wealth management memberikan alternatif instrumen investasi yang ditawarkan oleh BRI kepada nasabah atau kepada investor. Salah satu yang diminati adalah surat berharga negara, karena merupakan salah satu instrumen investasi yang aman yang saat ini diterbitkan oleh pemerintah serta memberikan imbal hasil yang menarik di tengah tentu tren suku bunga yang sedang menurun. Penjualan SBN oleh BRI meningkat hampir 2 kali lipat dari penjualan tahun sebelumnya atau bertumbuh secara 185% year on year. Sebagai mitra distribusi, Bank BRI mencatat total penjualan SBN retail pada primary market selama tahun 2020 sebesar 9 triliun. Bank BRI terus berupaya mengakselerasi kinerja wealth management BRI dengan menyiapkan strategi memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan memberikan makna untuk negeri melalui literasi advisory yang diberikan kepada nasabah. Dan juga BRI menawarkan instrumen produk resiko yang relatif aman dan proteksi bekerjasama dengan manajer investasi, asuradur maupun sekuritas company yang terpercaya dan berpengalaman.
Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah setia Bank BRI atas kepercayaannya yang diberikan kepada BRI Group dalam setiap aspek bisnis hingga terjalin kerjasama yang sangat baik. Dan tentu ke depan kita akan terus bersama-sama membangun kolaborasi yang kuat dalam era pandemi ini. Semoga apa yang kita rencanakan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para nasabah dan juga para narasumber yang berkenan untuk memberikan atau sharing terkait dengan materi wealth management pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani. Selanjutnya kita bersama dulu Ibu bersama seluruh panelis dan Ibu Handayani. Ya, di dalam kondisi seperti saat ini memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Handayani bahwa bisnis wealth management BRI mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, ya Ibu ya, dari kondisi tahun 2019 walaupun dalam kondisi pandemi, bahkan tadi penjualan SBN retail di pasar primary bertumbuh sampai 185%. Jadi hampir 3 kali lipat ya Bu ya. Jadi itu sangat signifikan sekali. Jadi terima kasih kembali kami ucapkan ke seluruh nasabah pribadi istimewa dan pribadi terpilih, nasabah private dan nasabah prioritas BRI. Baik Ibu, terima kasih buat sambutan dari Ibu Handayani. Baiklah, kita akan melanjutkan ke presentasi dari Bapak, kebetulan ini Bapak-Bapak panelis semuanya ya. Tapi sebelum kita mulai diskusi panelnya, saya sampaikan informasi menarik ini ya, bahwa nanti pada saat sesi tanya jawab, panitia akan memilih 5 pertanyaan terpilih. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi pertanyaan di kolom Q&A di Zoom peserta. Baiklah, ini sepertinya foto sessionnya tidak akan di belakang barangkali atau tidak jadi. Ya, kita akan lanjut Ibu ke pemaparan dari Bapak Wiwi Sasongko yang akan menyampaikan pemaparan tentang Retail and Consumer Prospect 2021. Baiklah, kepada Bapak Wiwi Sasongko, saya persilahkan. Terima kasih Pak Martua. Saya ingin konfirmasi pertama, apakah sudah bisa melihat slide saya? Sudah Bapak. Oke, dan suara saya jelas ya? Jelas Bapak, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat siang kepada Bu Handayani dan juga jajaran Direksi BRI. Selamat siang juga kepada Prof. Renald Kasali, Pak Billy Boon, dan juga semua nasabah BRI yang hadir di acara ini. Siang, Prof. Hari ini saya ingin sharing tentang perkembangan tren retail dan konsumen, terutama setelah adanya pandemik COVID di 2020. Dan saya juga ingin sharing apa outlook di 2021 untuk retail dan konsumen, untuk sektor retail dan juga sektor konsumen. Terutama kita akan bahas secara detail tentang tren konsumen untuk consumer goods, kebutuhan sehari-hari. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar terhadap ekonomi dan juga tidak hanya ke beberapa sektor, tapi juga ke banyak sektor di Indonesia. Dalam satu impact yang kita lihat juga secara signifikan yaitu even sampai ke kebutuhan dasar seperti consumer
seperti consumer goods. Seperti kita tahu bahwa jumlah COVID di Indonesia masih terus meningkat dari mulai 1.000 per hari, 2.000, 5.000, 10.000, dan sekarang sudah mendekati 14.000 atau 15.000 per hari. Dan tentunya peningkatan ini juga berdampak langsung, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, tapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Tadi sudah dipaparkan di pagi hari dari beberapa narasumber dan juga keynote speaker bahwa ekonomi Indonesia juga terdampak secara signifikan dengan adanya COVID ini. Tahun ini diprediksi bahwa ekonomi kita akan mengalami kontraksi sekitar 2%. Ini banyak berhubungan dengan bagaimana penanganan COVID di negara masing-masing. Kita melihat impact yang besar terhadap kepercayaan konsumen. Ya, kalau biasanya dulu-dulu kita melihat bahwa konsumen Indonesia itu boleh dibilang adalah konsumen yang paling pede di dunia. Kita biasanya sepede Filipina, sepede orang India dan sebagainya. Ya. Dan di sini kelihatan bahwa selama ini juga konsumen confidence kita selalu levelnya lumayan tinggi, gitu ya. Nah, tapi setelah ada COVID, kita melihat penurunan consumer confidence yang signifikan. Ya, nanti di belakang kita bicarakan juga outlook 2021 itu seperti apa. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa konsumsi rumah tangga, ya, dan saya akan fokus ke konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan dasar, yaitu FMCG atau consumer goods, yang juga growth-nya menurun dibandingkan tahun 2019. Contohnya biasanya kita bisa tumbuh 5%, tapi tahun 2020 malah menjadi minus 6%. Modal retail yang biasanya menjadi penggerak dari consumer goods di Indonesia hanya bisa tumbuh 1%, yang biasanya bisa tumbuh high single digit or bisa sampai double digit. Ya, kita lihat lagi sektor yang berikut, yaitu sektor tradisional, ya, pasar tradisional. Nah, ini yang penurunannya even lebih dalam lagi. Ya, tahun 2019 masih bisa tumbuh positif, tapi tahun 2020 ternyata mengalami negatif double digit. Ya, jadi ini memang juga kita melihat bahwa tadi dibicarakan di depan, ya, bantuan-bantuan sosial dan sebagainya ini juga dibutuhkan, ya, perlindungan sosial dibutuhkan untuk membantu konsumen-konsumen terutama yang di bawah ini supaya bisa konsumsi lebih dan membantu pergerakan ekonomi. Nah, tadi Bu Handayani dan juga Pak Martua membicarakan bahwa oke, di saat-saat seperti ini apakah semuanya suram, ya, apa tidak ada peluang. Nah, kita melihat walaupun dengan ada perlambatan ini, ternyata di sektor consumer goods pun kita mesti melihat pilah-pilah di masing-masing segmen, ya. Karena ada segmen yang ternyata malah naik sesudah adanya COVID, tapi ada juga segmen yang ternyata melambat sesudah COVID. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini kita bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama yaitu segmen yang kita namakan in-home dining, ya, masak di rumah gitu. Ya, kalau biasanya dulu kita biasa ke kantor kerja mungkin hanya makan malam saja di rumah. Tapi sekarang karena banyak kerja dari rumah, makan pagi, makan siang itu juga di rumah. Jadi lebih banyak frekuensi atau occasions untuk makan di rumah yang menyebabkan juga segmen tersebut penjualannya juga bisa meningkat, gitu ya. Nah, ini saya tahu juga mungkin Pak Martua dan juga bapak-bapak yang lainnya kalau dulu mungkin cuma bisa masak mie instan, ya, tapi sekarang katanya udah jago masak nasi goreng gitu. Nah, ini juga efek dari work from home. Ya. Yang kedua yaitu berhubungan dengan kesehatan dan hygiene. Nah, ini impact-nya beda nih, yaitu kalau impact-nya adalah sekarang banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang tadinya tidak penting untuk konsumen. Sebagai contoh sederhananya adalah hand sanitizer, gitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum COVID itu mungkin item nomor 50 yang kita rasa paling penting untuk dibawa selama kita di luar rumah. Tapi kalau kita survei sekarang mungkin itu udah jadi peringkat top 3, ya, di luar dompet dan juga di luar handphone. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang tadinya tidak ada, ya, atau tidak penting untuk konsumen.
sekarang juga sabun cuci tangan. Ya, kita sekarang kalau lebih rajin cuci tangan, atau juga kadang-kadang kalau belanja habis dari supermarket, setelah dari supermarket, dibersihin dulu barangnya sebelum masuk ke kulkas. Nah, ini dua segmen yang memang ada impact positif selama masa-masa pandemik ini. Tapi kita masuk ke segmen ketiga, yaitu personal care. Nah, di sini yang impact-nya negatif. Yep. Sebelum COVID, kita di Indonesia itu sedang memasuki yang kita namakan adalah beauty boom. Ya, kenapa? Karena di Indonesia ekonomi terus bertumbuh, penduduk kita juga masih relatifly lebih muda. Ya, banyak milenial gitu ya. Banyak milenial. Ya, saya yakin juga yang hadir di webinar ini kebanyakan juga masih milenial ya, gitu. Nah, tapi setelah adanya pandemik ini, sektor terutama yang berhubungan dengan beauty itu yang menjadi terimpact sangat signifikan. Ya, kenapa? Karena memang kesempatan occasion, jarang keluar rumah, jadi mungkin tidak terlalu diperlukan untuk dandan, dan juga mungkin itu menjadi less priority untuk spending dari konsumen sendiri. Dan yang keempat yaitu berhubungan dengan indulgence. Jadi ini sama, impact-nya juga lebih negatif dibandingkan dua segmen pertama, ya. Karena memang banyak barang-barang indulgence yang berhubungan dengan movement dari orang-orang di luar rumah. Banyak berhubungan juga dengan impulse, dan juga banyak berhubungan dengan prioritas, yaitu dianggap sebagai second priority untuk konsumsi sekarang. Ya. Nah, apa yang terjadi sesudah Lebaran? Ya, kita tahu kemarin perayaan Lebaran di tahun 2020 itu sangat muted ya, jauh dibandingkan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Ya, kita lihat juga konsumsi selama Lebaran pun juga turunnya sangat signifikan dibandingkan Lebaran tahun 2019. Nah, kita ingin sharing apa yang terjadi sesudah Lebaran. Ya. Nah, ternyata konsumsi dari konsumen pun di kuartal 3 kemarin masih mengalami penurunan. Ya, jauh lebih baik dibandingkan kuartal 2, tapi masih ada penurunan dibandingkan kuartal 3 tahun 2019. Dan juga kita melihat ada shifting. Ya, dulu sebelum COVID, orang Indonesia itu udah mulai ingin konsumsi di luar barang-barang kebutuhan basic. Artinya apa? Mereka pengen leisure, mereka pengen experience, traveling, makan di luar, ngumpul dan sebagainya gitu. Nah, tapi di masa-masa COVID ini, spending dari leisure itu yang mulai ada peralihan ke kebutuhan dasar seperti consumer goods dan juga sembako. Ya, kalau kita lihat kebutuhan dasar kita bagi menjadi 3 kelas ya. 3 kelas. Nah, tadi saya ingin mengacu juga ke presentasi di pagi hari bahwa kalau kita lihat kelas atas, ini sebetulnya kesimpulannya adalah mereka masih ada uang. Ya, spending masih untuk kebutuhan konsumsi dasar atau kebutuhan indulgence juga seperti snacking dan juga minuman. Ya, masih jalan. Mereka masih ada uangnya, cuman bingung mau di spending di mana gitu. Nah, kita mulai masuk ke kelas menengah. Nah, ini yang mulai sudah ada sedikit pengereman. Ya. Jadi contohnya minuman mungkin nggak konsumsi sebanyak sebelumnya. Kita masuk ke kelas di bawah. Nah, ini mulai kelihatan bahwa rem tangannya udah mulai full nih. Ya, kebutuhan dasar konsumsi, tapi mulai kebutuhan yang secondary. Nah, di situ mulai ada pengereman yang lebih banyak dibandingkan segmen middle atau segmen upper class. Nah, bagaimana perkembangan market sampai dengan akhir tahun? Ya, kita melihat ada rebound setelah Lebaran kemarin, turunnya juga signifikan. Tetapi sampai dengan akhir tahun ini memang market modern retail masih flat. Artinya setelah ada rebound di awal kuartal 3 kemarin, kita belum melihat lagi ada jump untuk pertumbuhan sampai dengan Desember kemarin. Ya. Segmen yang mendrive juga masih sama, yaitu berhubungan dengan masak-memasak di rumah dan juga berhubungan dengan kesehatan. Sementara segmen-segmen yang berhubungan dengan personal care dan juga indulgence ini memang masih menjadi segmen yang tertekan selama masa pandemik ini sampai dengan akhir tahun lalu. Oke, tadi sekilas
untuk tren selama 2020. Bagaimana dengan outlook 2021? Apakah market akan lebih baik, sama aja, atau makin turun di sini ya? Jadi pandangan kita untuk tahun 2021, terutama untuk market modern retail consumer goods, kita melihat pertumbuhannya akan bisa tumbuh mid single digit ya. Jadi lebih baik dibandingkan tahun 2020. Apa pendorongnya? Yang pertama adalah rebound dari ekonomi ya, walaupun mungkin kita belum bisa lari seperti 2019, tapi kita juga melihat bahwa retail dan konsumsi ini juga tergantung seberapa cepat kita bisa kembali ke aktivitas normal ya. Nah, kita melihat bahwa 2021 ini akan didorong dua faktor ini walaupun belum secepat 2019. Ya, kita pilah-pilah lagi nih untuk dari mulai kuartal 1 seperti apa. Kita melihat bahwa kuartal 1 kelihatannya market masih akan soft, masih akan very soft. Kenapa? Pertama karena di kuartal 1 2020 itu ada yang namanya panic buying. Ya, ketika bulan Maret kemarin setelah diumumkan adanya COVID, banyak konsumen berbondong-bondong belanja secara besar-besaran untuk karena panik ya, takut stok tidak ada ya, baik di rumah dan sebagainya. Nah, itu yang kejadian yang tidak akan terulang lagi di 2021. Kedua juga dengan masih adanya PSBB ketat yang diberlakukan sekarang, itu juga membuat konsumsi retail juga belum bisa berjalan secepat yang diharapkan. Nah, kalau gitu kapan nih mulai bisa balik ya, mulai bisa rebound, bisa masuk ke zona positif? Nah, kita melihat bahwa itu akan mulai terjadi di kuartal 2. Ya. Kenapa? Pertama, dengan adanya lebaran, ya, kita juga melihat bahwa konsumen ini feedback-nya bahwa mereka juga ingin merayakan lebaran yang jauh lebih heboh dibandingkan tahun lalu, ya, lebih meriah gitu. Dan juga dengan adanya mulai adanya vaksin ini, kita melihat bahwa consumer confidence kelihatannya juga akan terus meningkat di kuartal 2 nanti. Nah, bagaimana memasuki second half di 2021? Nah, ini kita melihat bahwa pertumbuhan di kuartal 3 dan kuartal 4 ini akan mirip dengan kuartal 2 ya. Terutama dengan supported adanya vaksinasi yang akan lebih banyak lagi di second half 2021. Ya, beberapa kategori yang tadi kita bicarakan seperti beauty dan juga indulgence ini yang kita melihat juga akan mulai rebound di tahun di tahun ini. Jadi kalau kita lihat secara detail kuartal by quarter, bahwa di kuartal 1 tadi kita melihat bahwa masih akan very soft market, dan juga mungkin konsumsi untuk beberapa kategori seperti minuman masih didominasi oleh minuman-minuman kesehatan dibandingkan minuman-minuman indulgence seperti soft drink, teh siap saji dan sebagainya. Nah, untuk kecantikan kita melihat juga masih akan soft di kuartal 1 tahun ini. Memasuki kuartal 2, nah ini mulai ada perbaikan ya untuk beberapa kategori yang turunnya signifikan di tahun 2020 seperti beauty dan juga minuman. Masuk ke kuartal 3 di mana kita harapkan juga kegiatan masyarakat juga mulai bisa kembali lebih normal. Nah, kita melihat bahwa beberapa kategori seperti masak di rumah dan kesehatan mungkin pertumbuhannya tidak akan secepat tahun 2020 ya. Jadi mulai landai. Tapi sementara kategori-kategori lain mulai naik lebih cepat lagi. Nah, kuartal 4 akan mirip dengan kuartal 3 yang kita harapkan, yaitu akhir tahun ini ada potensial upside dengan adanya perayaan festif di akhir tahun ini. Ya, jadi kalau saya tutup presentasi saya bahwa kalau kita samakan dengan perkembangan anak ya, bahwa di tahun 2020 ini kita kayak belajar merangkak lagi, market juga pertumbuhannya low ya, very soft gitu. Jadi kita kayak belajar. Nah, kita melihat bahwa di 2021 ini merupakan tahun rebound dan tahun transisi. Jadi kita belajar jalan lagi nih.
Ya, kita harapkan itu juga menjadi fondasi untuk kita bisa lari lagi di 2022. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiwi Sasongko. Biasa sekali ya insight dari Pak Wiwi Sasongko ini. Jadi sangat positif ya untuk tahun 2021, terutama nanti mulai dari kuartal 2 sesudah Lebaran ya. Jadi kita berharap sesudah Lebaran konsumsi mulai meningkat lagi, kemudian vaksin juga lebih masal lagi yang menerima, lebih banyak lagi yang menerima, sehingga di tahun 2021 ini ekonomi kita diharapkan akan rebound, dan rebound itu akan mulai tinggi bertumbuhnya sesudah kuartal 2 tahun 2021.